Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miftah Ilmi di channel YouTube Explore Masisir. Kali ini saya dan teman-teman saya akan pergi ke Masjid Ibnu Tulun, yaitu masjid bersejarah yang berdiri kokoh lebih dari 1000 tahun. Ini adalah masjid yang menunjukkan kejayaan Islam pada masa lampau. Masjid Ibnu Tulun merupakan salah satu masjid tertua di Afrika, dan masjid ini terletak di kota Kairo, Mesir, tepatnya di kawasan Sayyidah Zainab. Oke, ikuti terus perjalanan Explore Masisir. Masjid Ibnu Tulun adalah masjid yang sangat legendaris dalam sejarah Mesir. Dirancang dengan gaya arsitektur mirip Masjid Agung Samarra di Irak, usia masjid ini pun sudah lebih dari 1000 tahun lamanya, bahkan lebih tua dari kota Kairo itu sendiri. Dan salah satu ciri khas dari Masjid Ibnu Tulun ini adalah menaranya yang spiral, yang mana terletak di bagian belakang masjid. Bangunan Masjid Ibnu Tulun terdiri atas koridor-koridor panjang yang disangga oleh pilar-pilar artistik dengan ornamen pahatan ayat-ayat suci Al-Quran. Pilar-pilar tersebut terbuat dari batu bata yang diplester dengan semen. Bagian lain dari bangunan Masjid Ibnu Tulun ini yang nampak mencolok adalah mihrab masjid. Keseluruhan mihrab masjid ini dihiasi dengan ukiran berbahan plester semen, dan pada bagian atas mihrab terpahat tulisan kalimat syahadat. Tulisan tersebut menggunakan gaya tulisan kaligrafi Kufi. Oke semuanya, kali ini saya berada tepat di Masjid Ibnu Tulun. Masjid Ibnu Tulun ini adalah masjid tertua kedua setelah Masjid Amr bin As. Masjid ini dibangun pada tahun 876 sampai 879 Masehi, tepat di bawah kekuasaan dinasti Ahmad Ibnu Tulun. Oleh karenanya masjid ini dinamakan Masjid Ibnu Tulun, yang mana dinasti Ibnu Tulun ini adalah dinasti yang berkuasa di Mesir selama kurang lebih 135 tahun. Jadi masjid ini menjadi bukti sejarah bahwa Islam pernah berjaya pada masa lampau dulu. Nah, bisa dilihat sekarang saya ada di tengah-tengah masjid. Di belakang saya ini ada sumur. Karena rata-rata ya, kalau lihat dari arsitekturnya, masjid-masjid peninggalan dinasti Islam seperti dinasti Abbasiyah, Masjid Amr bin As, pasti ada halaman yang luas, di tengahnya kemudian ada kubah, dan di bawah kubah itu ada sumur, dan sumur itu adalah tempat orang-orang berwudu. Jadi berbeda dengan zaman sekarang. Karena melihat kondisi, kita bisa lihat langsung. Ini sumurnya. Ya, di atas sumur. Jadi ini dulunya sumur
arsitek masjid-masjid zaman dahulu itu tempat wudhunya ya halamannya itu sangat luas. Oke, jadi kali ini saya ada di halaman. Halaman ini sangat luas, bahkan melebihi tempat sholatnya. Kenapa halaman masjid zaman dahulu itu sangat luas? Dikarenakan halaman ini itu memiliki fungsi tersendiri. Jadi halaman seluas ini itu ada fungsinya, manfaatnya. Pertama, ini itu membuat sirkulasi udara yang masuk itu bisa masuk ke tempat-tempat soft sholat yang ada di masjid. Jadi karena zaman dulu nggak ada kipas, akhirnya halamannya tengahnya diluasin, akhirnya angin sirkulasi udara yang masuk itu akan menyebar ke dalam masjid gitu. Kedua juga manfaat dari luasnya halaman di tengah ini tuh sebagai bentuk pencahayaan di malam hari. Jadi ketika malam-malam karena zaman dulu belum ada listrik, gelap, jadi memanfaatkan sinar rembulan. Jadi sinar rembulan nanti langsung menyinari tengah-tengah masjid ini halaman, akhirnya sinarnya menyebar luas juga. Jadi nggak akan terasa gelap kalau di malam hari. Jadi ini salah satu fungsi ya. Jadi memang zaman dulu itu memang sudah dipikirkan sekali bagaimana caranya agar sirkulasi udara baik, kemudian pencahayaan juga baik. Jadi memang ini sangat keren banget sih gitu kan. Dan perlu kalian tahu yang membuat seorang arsitekturnya itu bukan orang Islam yang membuat masjid di Ibnu ini, tapi dia adalah seorang Kristen gitu yang disuruh oleh dinasti Ibnu Tulun. Jadi ikuti terus, kita akan keliling dan Oke, jadi Masjid Ibnu Tulun ini sudah mengalami beberapa kali restorasi, yaitu sebanyak 3 kali pada tahun 1177, kemudian 1296, kemudian yang terakhir kalinya perbaikan pada tahun 2004, yaitu oleh Dewan Purbakala Mesir. Nah, perlu diketahui bahwa pada tahun 1177, Masjid Ibnu Tulun ini mengalami restorasi atau perbaikan oleh Al-Jamali, yang mana pada saat itu Al-Jamali menambahkan kalimat dan Ali adalah wali Allah dalam syahadat yang ada di dalam. Jadi ini tuh menandakan syahadatnya orang-orang Syiah pada waktu dulu. Jadi kita akan lihat bagaimana tulisan syahadatnya orang-orang Syiah. Ayo ikuti terus. Oke, jadi saya sekarang berada tepat di depan mihrab karena saya tadi udah nanya di mana tempatnya, yang ada tambahan Ali Waliullah, dan ternyata ini bisa dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ali Waliullah. Jadi ini tuh ditambahkan Ali Waliullah, ini tuh diyakini sebagai syahadatnya orang-orang Syiah pada waktu itu, yang mana penambahan Ali Waliullah ini pada tahun 1177 oleh Al-Jamali pada restorasi yang pertama kalinya di Masjid Ibnu Tulun. Walaupun mengalami beberapa restorasi atau perbaikan, tapi Masjid Ibnu Tulun ini tetap mempertahankan keasliannya. Jadi dinding-dinding itu masih asli dari zaman Ibnu Tulun. Oke, sekarang saya ada di mihrab bagian dalam. Tadi bisa kita lihat di mihrab bagian luar itu ada tambahan lafaz Ali Waliullah ya, setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ali Waliullah. Dan ternyata di mihrab bagian dalam ini ada juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas. Tapi ini belum ada tambahan Ali Waliullah. Jadi memang benar yang di depan itu ditambah oleh Al-Jamali pada tahun 1177. Pada waktu itu restorasi pertama Masjid Ibnu Tulun. Jadi memang tidak semuanya diubah, tidak semuanya ditambah, jadi hanya sebagian saja.
Walaupun sudah mengalami beberapa kali restorasi, rupanya masjid ini tetap mempertahankan keasliannya, sebagaimana bangunan pada awalnya. Oleh karena itu, jika kita perhatikan secara seksama, masjid ini begitu terlihat klasik, sederhana, juga amat kuno. Memang benar masjid ini adalah tertua kedua, namun dari segi keaslian bangunannya, masjid ini adalah tetap yang pertama. Saya Miftah Ilmi, izin undur diri dan sampai berjumpa lagi.